dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Sadatul qurama, ulama anal fudala, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para sepuh yang kita ta'zimi, kita suwuni pangestu, kita suwuni doa. Sadatuz zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Kepala KUA, Ketua Majelis Ulama Indonesia dari kabupaten, kecamatan, para kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan ormas, pimpinan dan pengurus parpol, anggota dewan, caleg-caleg, baik calon legislatif maupun calon legrek, panitia, sahabat-sahabat banser, adik-adik santri, semuanya yang kita cintai, yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, khususnya pasukan payung bersama pasukan plastik yang sejak tadi kerusek-kerusek, terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya yang tadi nyetoti saya. Pokok semuanya yang berhubung, yang bersambung dengan majelis mulia ini, baik secara langsung maupun virtual, saya doakan dipanjangkan usianya, disehatkan dohir batinnya, dimudahkan urusannya, dibarokahkan rizkinya, dimuliakan akhlaknya, dimantapkan Islamnya, dikuatkan imannya, diistiqomahkan ibadahnya, disempurnakan takwanya, diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini para jamaah,
baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, agak memprihatinkan, agak membingungkan, agak ruwet dan mumet. Itu bagi yang mau berpikir. Lah panjenengan semua kelihatannya kok tenang-tenang saja dan tidak merasakan itu, sebab panjenengan kan gak mikir. Mungkin gak mau mikir, mungkin gak bisa mikir. Soalnya panjenengan ini ganteng-ganteng, bagus-bagus, ayu-ayu, cantik-cantik, tapi agak on. Memprihatinkannya dari mana? Coba kita berangkat dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Ini ibu-ibu dan mbak-mbaknya kok masih tenggengen ini, apa mendengarkan omongan saya atau terpesona memandang wajah saya? Kok kelihatannya masih terkesima, masih belum bisa fokus dan konsentrasi? Apa karena masih grundel saya datangnya terlambat? Krosol. Bada'al Islamu ghariban. Agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat yang waktu itu jahiliyah. Islam datang dianggap sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing, karena waktu itu masyarakatnya masih jahiliyah semua. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, mengamalkan Islam di tengah komunitas masyarakat yang sama sekali belum mengenal Allah, belum mengenal iman, belum mengenal ajaran-ajaran Islam. Temannya Rasulullah hanya sedikit. Yang membersamai Rasulullah waktu itu baru sedikit. Baru istrinda tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian saudara sepupu yang sekaligus menantu beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan beberapa orang sahabat lagi. Hanya sedikit yang membersamai Rasulullah, hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat jahiliyah. Rasulullah ibarat sebuah cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat mencekam. Jadi mula-mula Islam datang itu dianggap sesuatu yang aneh oleh masyarakat, sehingga Islam dan orang-orang yang menjalankan Islam itu terasing, tidak punya bolo, tidak banyak kawan, hanya sedikit sekali kelompoknya. Itu awal mula agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah memprediksi wa sayaudu ghariban kama bada. Suatu ketika nanti agama Islam itu akan kembali dianggap aneh dan terasing di tengah-tengah masyarakat. Silahkan perhatikan dulu yang nyuguhi ngombe. Suatu saat, kata Nabi, Islam akan kembali terasing. Islam akan kembali dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Orang yang benar-benar menjalankan agama Islam dengan sungguh-sungguh
akan kembali terasing, dianggap aneh, nggak punya kawan. Bahasa Inggrisnya the kepencil. Nah, kira-kira yang diprediksi Nabi bahwa Islam akan kembali dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, Islam kembali terasing, orang yang menjalankan Islam dengan benar akan terpencil. Sekarang ini sudah kejadian apa belum kira-kira? Oh ontenan iki orang jawab. Ya wis tak jawab dewe. Kayaknya sampean mau jawab sudah kok yo khawatir salah, mau jawab belum kok masih bingung. Oke, kalau dilihat gebiarnya, kalau dilihat syiarnya, tampilannya, sepertinya belum. Islam sekarang makin syiar, pemeluk Islam makin banyak. Tiap hari orang yang masuk Islam bertambah dan terus bertambah. Jumlah penduduk yang beragama Islam makin banyak. Jumlah orang yang beragama Islam di dunia ini makin banyak. Betul? Betul. Kalau dilihat dari itu, sepertinya belum. Kalau kita ngelihat syiarnya, gebiarnya, makin rame kok sekarang. Majelis-majelis sholawat di mana-mana dengan ribuan jamaah yang hadir. Betul? Dalam satu hari, dalam semalam, bukan cuma puluhan majelis yang ada, ratusan bahkan mungkin ribuan. Makin rame. Kalau kita lihat sesuatu urung sarapan. Nanti kalau aku transit dulu, makan dulu, pasti didemo oleh masyarakat. Wong celapar ki wonge rewel-rewel kok ya. Makanya ngalai ben aku wis ora mangan ya bene. Kalau meneng wong luwe iku gampang nesu. Kalau kita lihat ramainya majelis-majelis tabligh akbar, majelis-majelis taklim, pengajian di berbagai tempat, selalu ramai dan dipadati oleh ribuan jamaah. Saya ini hampir tiap hari keluyuran mendatangi majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian. Ribuan selalu jamaahnya yang datang. Padahal sehari ukurannya Anwar Zahid yang ceketer, yang kroco ini saja udah 4 titik. Ribuan jamaahnya, belum ustadz-ustadz yang lain, belum kiai-kiai yang lain. Makin rame kok. Kata siapa Islam aneh? Kata siapa Islam terasing? Di Indonesia malah mayoritas. Betul? Makin rame, makin syiar. Tempat ibadah umat Islam, masjid sekarang ini dibanding dengan dulu, jumlahnya makin sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Satu desa bisa 3 masjid, 4 masjid, ada yang 7 sampai 10 masjid. Betul Pak Kades? Makin ramai, makin banyak. Belum musolanya, belum TPQ-nya, TPA, madrasah diniyah, pondok-pondok pesantren sekarang menjamur di mana-mana. Banyak orang yang mendirikan pondok pesantren. Satu desa bisa 3-4 pondok pesantren. Yayasan-yayasan makin banyak karena tujuannya untuk bikin proposal dan mendapatkan bantuan. Kadang santrinya cuma 7 ekor tapi di proposal ditulis 700. Makin ramai kok sekarang Islam. Antrian jamaah haji Indonesia itu tiap provinsi rata-rata sudah di atas 30 tahun. Coba jamaah umroh
Indonesia ini tiap bulan memberangkatkan ribuan, puluhan ribu jamaah haji yang berangkat. Makin rame kok sekarang. Bahkan takbir Allahu Akbar itu tidak hanya di masjid saja, tidak hanya di musola saja, tidak hanya di majelis taklim saja, di jalanan itu sekarang banyak Allahu Akbar. Makin rame. Berarti kalau dilihat dari situ, Islam belum aneh, belum terasing, makin rame, betul?